sudah menikah, ingat bahwa selingkuh itu tidak membawa bahagia. Kalau ketahuan. Seperti judul lagunya, seperti ada lagu begini. Katanya berselingkuh itu nikmat, tetapi rumah tangga jadi kiamat. Mungkin awalnya saja indah, tapi lama-lama pasti nggak akan pernah yang namanya tuh nikmat. Betul. Itu mudorot menzolimi istri atau menzolimi suami. Aku bingung ya kalau punya istri kayak gini gitu, maksudnya dia bisa Ya udah, laki-laki nggak bersyukur. Iya, maksudnya Karena orang baik pasti jodohnya orang baik, orang jahat jodohnya orang jahat. Oi, sekarang paham kan kalau lakinya pernah selingkuh? Marah-marah mulu. Jangan suka marah-marah, Wi. Ya, istri mana yang nggak marah? Ada yang bisa mengekspresikan, ada yang tidak bisa mengekspresikan. Mendingan kayak gue deh, bisa mengekspresikan daripada gue punya penyakit banyak. Iya, tapi kan kalau kayak gini kan pintar bikin sambel. Ulekannya coba mau cari kayak gimana ulekan kayak gue, bikin sambal enak sambal gue. Iya, betul. Aku belum pernah coba. Aku belum pernah coba. Setiap hari dibawain, masa nggak pernah orang setiap hari Oh, dimakan kirain sambal? ulekan yang lain, Wi. Ya, kalau perempuan. Buat Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya. Dia seorang artis cantik di mana dia bercerai dengan mantan suaminya. Ini karena diduga sang suami melakukan perselingkuhan. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Kiki Amalia. Kiki Amalia, apa kabar? Kita berempat mengucapkan Terima kasih. sudah menyempatkan waktunya datang. Iya, Kangen thank you. banget loh, Iya. ya ampun. Udah lama ya. Iya. Semakin cantik soalnya baru tunangan ya. Alhamdulillah. Kalau kemarin kan pemain sepak bola, sekarang apa? Sepak takraw. Yang sekarang tuh katanya gosipnya menikahnya sama pengusaha kaya raya. Enggak, Masya Allah, itu harus diklarifikasi. Memang semua orang yang berusaha pasti pengusaha, tapi orang biasa, dia punya usaha tapi nggak pengusaha kaya raya. Biasa aja, insya Allah kayak hati, kayak iman ya. Makin bijak loh Ibu Kiki Amalia. Tapi kalau dia kaya raya mau dong. Alhamdulillah itu bonus. Ya, wah jawaban yang bijak sekali dari Kiki Amalia ya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Ini dia Kiki Amalia yang bercerai dengan mantan suaminya karena dugaan perselingkuhan dan juga pernah menjadi korban KDRT. Kiki Amalia, sebelum kita membahas tentang rumah tangga kamu zaman dulu. Dan sebelum kita membahas tentang perselingkuhan mantan suami. Ketika kamu pacaran zaman dulu, kamu pernah selingkuh nggak? Kalau pacaran, Yang dibawa ke lokasi syuting dulu itu ya Kak? yang mana sayang? Kan kita dulu pernah syuting bareng, soalnya ada laki-laki buat kakak. Pernah selingkuh nggak? Enggak, alhamdulillah. Yayangnya itu, yayangnya. Kalau Itu aku suami ya, Pak, ya? pacar waktu itu. Oh, jadi kalau kamu udah komit, Alhamdulillah enggak. Enggak sih, kalau udah komit ya pasti harus benar-benar komit, nggak mau selingkuh. jadi tidak pernah melakukan perselingkuhan. Tapi Insya itu yang Allah. jadi suaminya. Sekarang maksudnya gimana? Yang dulu itu yang jadi suaminya. Aku tuh males ngebahas masa lalu ya, karena buat Iya, aku iya, apa ya, masa lalu itu udah aku kubur. Itu tuh ada trauma tersendiri buat aku kalau aku bicara lagi masalah itu. Iya. Karena masalah itu membuat aku itu susah untuk bangkit kembali selama 10 tahun ini. Jadi kalau ditanya lagi atau diungkit-ungkit lagi, itu akan membawa sakit gitu ya. hati dan keinget-inget masa lalu lagi. Sebelumnya mohon maaf ya Kak, tapi setidaknya kakak kan pernah mengalami KDRT. Setidaknya itu edukasi, Oke. biar tidak terjadi kepada wanita-wanita yang lain dan juga ikut merasakan empati kalau perempuan mengalami KDRT itu seperti apa. Sebenarnya itu tujuan. Apa yang Tujuannya harus seperti itu. dilakukan? Apa yang harus dilakukan supaya Kak bangkit seperti kakak sekarang ini gitu. Alhamdulillah kalau aku lebih ke rehabilitasi mental dan juga rehabilitasi spiritual sih. Rehabilitasi mental Dan dan rehabilitasi spiritual. Rehabilitasi mentalnya bentuknya seperti apa? Bentuknya aku lebih bertemu dengan orang yang bisa aku percaya untuk bercerita. Aku nggak pernah mau ngobrol sama teman atau siapa orang tua apalagi. Jadi kalau ada masalah apapun dalam rumah tangga atau hubungan apapun, kita nggak pernah bicara sama orang lain, orang tua. Karena takutnya kalau kita bicara sama orang tua tiba-tiba kita baikan atau apa, kasihan orang tua kan udah sakit hati. Jadi lebih ke orang yang kita percaya, yaitu
kayak psikolog. Yang bisa nyimpen rahasia kita Iya, gitu ya Kak. karena Jadi- teman belum tentu bisa nyimpan apapun. Kadang-kadang teman senang kan kita ada merasa. Ada masalah, Iya. setuju. Betul. Kalau teman kan kalau dititipin uang dikurang-kurangin, dititipin omongan dilebih-lebihin, Dilebih-lebihin, kayak iya. begitu ya. Iya. Oke, tapi kita bukan mau membahas masalah, tapi semoga ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua bahwa tentu saja perselingkuhan adalah satu hal yang tidak dibenarkan dalam sebuah hubungan. Iya. Saat itu menikah dengan mantan suami kurang lebih 1 tahun lebih ya. Betul. Selama 1 tahun lebih itu, berapa kali seorang Kiki Amalia menemukan bukti perselingkuhan dari mantan suami? Nggak mau dibuka lagi sebenarnya Rian. Itu aku nggak mau, bener-bener nggak mau menjelekkan siapapun, membuka lagi kembali. Yang penting yang buat aku berterima kasih sama mantan suami aku karena telah menjadikan aku seperti sekarang. Aku bisa hidup bahagia seperti sekarang itu karena dia juga. Aku bisa sabar menghadapi masalah apapun. Banyak pelajaran yang aku dapat. Jadi terima kasih sudah Oke. membuat aku seperti sekarang. Gitu. Jadi aku nggak mau membuka lagi hal-hal yang membuat aku udah nggak perlu aku buka. Aku berterima kasih sama masa lalu aku. Oke, kita Oke. bisa menghargai Pasti kita hargai apa itu yang semua. menjadi keputusan Iya. kakak gitu. Nah sekarang bisa membuat kakak bangkit dan bisa memutuskan untuk menerima masa lalu. Iya. Ya kan, menerima masa lalu itu berarti kakak dekat dengan seseorang dong. Seseorang ini yang bisa bikin kakak Iya, bangkit gitu. alhamdulillah sekarang udah ketemu orang yang bisa membawa aku menjadi orang yang sangat-sangat seperti ratu. Diperlakukannya seperti ratu. Seperti ratu. Kayak gimana sih kak? Maksudnya aduh aku jadi pengen kak. Karena Sama ya, aku juga pengen dong. buah dari kesabaran ya. Iya. Buah Iya, dari iya. kesabaran, buah dari kita nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak ngomong tentang apa yang kita terjadi dalam diri kita, tapi kita cukup berdoa, minta sama Allah yang terbaik. Insya Allah pasti Allah kasih sama kita. Nggak usah kita beberin masa lalu, masa baik kejelek-jelekan orang, tapi Allah akan menghadiahkan yang terbaik buat kita. Oke, nanti kita akan bahas tentang siapa sosok yang sedang dekat dengan seorang Kiki Amalia. Tapi kembali, ini bukan mau membahas masa lalu. Cuman pelajaran hidup yang Iya. diambil dari seorang Kiki Amalia. Dari perselingkuhan, kemudian Kekerasan KDRT. dalam rumah tangga. Apa yang bisa diambil dari dua masalah tersebut? Pertama, perselingkuhan. Perselingkuhan ya, yang pertama kita sebagai wanita memang kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat kepada laki-laki gitu. Kadang kita baik, tetap aja dibilangnya salah. Ya. Kadang kita udahlah dandan cantik, tetap aja dibilangnya jelek. Tetap aja merasa ada yang paling cantik di luar sana. Jadi ya menurut kita ya udah terbaik untuk perempuan ya tetap mengalah, diam, sabar, ridho kan apa yang suami kita lakukan gitu. Kita nggak bisa menghalang-halangi. Ketika Menurut kakak aku mengalami seperti KDRT lagi juga pun akan melakukan dengan diam. itu sudah takdir Allah buat aku. Berarti kakak menerima dan akan tetap melakukan Ya insya Allah hubungan itu. jangan sampai ada terjadi seperti itu. Jadi harus ngeliat dari awal. Misalkan ada cowok kita ketemu nih. Iya. Cowok kita lihat dari awal apakah dia bener-bener baik atau enggak itu kelihatan kan. Masa sih nggak bisa ngebaca, pasti kita jangan bego juga dari cewek kan. Pasti bisa ngeliat nih cowok Tapi kan gimana manusia gitu. itu tempatnya salah, tempatnya khilaf, Tapi tempatnya kalau buat lupa. aku kita harus terima apapun yang kita, kan udah pilihan kan. Apapun yang udah kita jadikan ketentuan, kita udah terima dia sebagai pasangan, kita terima apa adanya gitu. Mau gimana kita udah resiko Tapi aku nggak kita. terima kak kalau aku dikerasin kalau aku. Jadi kalau secara tidak langsung Kiki Amalia bilang kalau adanya perselingkuhan, kemudian KDRT dari suami, Kiki Amalia lebih memilih Menerima. diam Iya, dan dan menerima ikhlas. juga. dari Iya, kelas. Kenapa? Dari pelajaran yang Tadi. sudah aku dari pelajaran yang sudah aku dapetin. Tadi sebenarnya Kiki Amelia mengatakan bahwa di saat memilih atau mengiyakan, memutuskan mau bersama dengan pria Iya. itu, apapun konsekuensinya di Akan dalam diterima. rumah tangga, Iya. ya diterima. Apalagi sudah statusnya suami. Ya, tapi Gitu maksudnya. ini dari sisi Kiki Amalia, tapi kita juga pastinya tidak bisa membenarkan 100%, tapi itu adalah opini. Iya, aku nggak Karena menganggap. betul, Karena tentu ada saja juga- setiap orang berbeda, Iya. mereka Betul. punya kondisi yang berbeda Iya, juga, betul. penerimaan yang berbeda. Karena Dari ada sekarang juga- aja ini berbeda, dari Kak Cici Paramida dan juga dari Mbak Kiki berbeda. Kalau Kak Cici mungkin memutuskan untuk berpisah lebih baik daripada Iya. mengalami kekerasan Karena dalam ada rumah juga tangga. loh, Wi. Tapi kalau Kak Kiki Amelia lebih kepada menerima walaupun ada Betul. kekerasan dalam That's why rumah aku tangga. yang digugat kan waktu itu. Pada saat itu aku yang digugat karena buat aku apapun keputusan yang sudah aku lakukan itu udah konsekuensi aku gitu. Oke, ini pertanyaannya. Ketika kamu menerima yang adanya perselingkuhan, kamu menerima menjadi korban KDRT, lalu kamu yang digugat cerai, apa dalam pikiran kamu?
Ya aku koreksi diri aku lagi, apakah aku banyak kekurangan selama ini? Apakah aku memang bukan wanita yang baik? Aku lebih mengkoreksi diri aku sendiri gitu. Lebih nggak mau menyalahkan orang lain. Oke. Sifat aku seperti itu. Ngebatin nggak sih? Ya pastinya ngebatin, tapi itulah resiko yang udah aku lakukan gitu. Itu Nggak sangat bisa. sempurna sekali loh Kak. Karena ada juga sulit cerita. ya, Iya, Sulit. iya. Tidak, itu Kalau tidak aku, mudah. aku Pasti kalau aku jelas. jujur ya, sebagai seorang perempuan, Iya. aku sudah sepenuhnya untuk suami aku. Mohon maaf nih ya, bagi para lelaki, mohon maaf banget. Aku sudah sepenuh hati sebagai seorang istri. Iya. Pagi, siang, malam, aku berbakti untuk suamiku. Tapi tidak aku lakukan kesalahan, tapi suamiku malah selingkuh, aku yang dipukuli. Aku juga harus bisa berdiri. Oh nggak bisa kamu gitu, itu marwah buat aku. Karena ada juga sebenarnya ada juga cerita di luar sana ya. Ini mungkin di bagian kelompok kalau aku di gereja gitu ya. Ada beberapa perempuan yang mereka bertahan di dalam kehidupan pernikahannya udah disakiti. Yang mereka percaya adalah bahwa perempuannya maksudnya dia percaya bahwa pernikahan itu ibadah. Sehingga didoakan terus suaminya. Mau diapain hanya didoakan, nggak kemana-mana. Walaupun suaminya pada akhirnya bertobatnya tuh masih 10-20 tahun lagi. Ada perempuan yang begitu. Ada perempuan yang mau stay sama laki-laki itu sampai maut memisahkan karena menurut perempuan itu adalah ibadah. Ada perempuan Pilihannya berbeda-beda. Karena kita kan menikah mencari pahala. Pasti. Ya, jadi kalaupun kita dari- dilakukan apapun, ya udah kita terima aja. Kita doakan semoga kita dapat berkat, dapat kebaikan dari Mohon maaf sayang, balik lagi. Pernikahan untuk mendapatkan pahala. Saya juga walaupun tidak pintar dalam agama saya, tapi saya mencoba untuk belajar. Ya. Menikah untuk mencari pahala. Betul. Kepada suami. Iya. Suami yang seperti apa dulu? Itu kalau saya lagi pengajian. Iya, iya. Ya memang Makanya berbeda-beda Iya. ya. Ada Setiap juga. orang pandangannya punya prinsipnya masing-masing. Iya. Tapi kalau Kiki Amalia sendiri, Iya. ada trauma nggak sih untuk menikah lagi? Walaupun kita tahu kamu baru saja tunangan, cuman sempat terbesit lagi nggak sih trauma masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali dalam pikiran? Sampai saat ini pun aku sejujurnya masih ragu. Nggak gampang untuk memutuskan keputusan untuk menikah pada saat ini. Karena walaupun udah 10 tahun aku menjadi janda, Kak Cici 13 tahun lebih lama, itu pasti susah untuk mempercayai orang baru datang ke kehidupan kita. Gitu. Jadi awal kalau misalkan aku lihat dari awal, ini orang gimana cara bicaranya, sopan santunnya seperti apa, etikanya seperti apa, agamanya seperti apa. Sampai meyakinkan kakak Betul, gitu ya. itu yang dibilang standar, bukan standar dalam arti dia punya harta yang banyak, enggak, tapi apa ya, kalau bisa dibilang banyak hal yang aku harus pikirin kembali untuk bisa aku terima gitu. Banyak hal banget dan alhamdulillah yang Banyak aku temuin pertimbangan gitu sekarang, ya, Kak. betul. Alhamdulillah yang aku temuin sekarang itu dapat kriteria seperti itu. Makanya aku bilang buah kesabaran itu adalah sekarang. Buah kesabaran yang aku terima selama 10 tahun ini ya sekarang. Karena kakak Alhamdulillah. Insya sekarang Allah. diratukan gitu Yang ya. sekarang Kak. paket komplit ya? Alhamdulillah. Semuanya ada gitu. Diratukan loh. Paket komplit Diratukan. semuanya ada. Kita kasih lihat artikel yang satu ini, apakah pekerjaan dari calon suami Kiki Amalia. Kiki Amalia dilamar pengusaha asal Kalimantan. Tapi aku harus klarifikasi, dia bukan asal Kalimantan. Asalnya mana? Dia Jawa Barat, Purwakarta. Dia tapi kerjanya, usahanya semua di Kalimantan, di Kak, ada batubara. fotonya lebih terang lagi Kak. Ya emang sengaja konsepnya digelapin dulu kan? Sengaja digelapin, ya. Wi. Kenapa nggak terang? Takutnya kalau diterangin, Ntar ntar lu diambil. cari orangnya yang mana. Perempuan tuh nggak boleh cari laki-laki, itu katanya Kak Kiki, berdoa aja nanti datang Karena sendiri. itu kan konsepnya perempuan itu kan memang dicari sama laki-laki. Nah, Iya, betul. ini Ngejar. mohon doa restu juga mereka tahun depan mau menikah. Oh, Kiki Amalia, Ini juga nih. tahun depan aku mau menikah, tolong sewa tenda ya buat kita berdua sewa ya. sponsor ya. Ini Ini ada fotonya foto ya. kakak berdua. Oke. Masih bujangan? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Masih bujangan. Apa duda Kak? Enggak, dia belum pernah menikah, menikah. bujangan sampai sekarang di umur 38 belum menikah. Oh subhanallah, 38 38 tahun. Ini waktu tunangannya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Kenalnya dari mana? Ada temen yang ngenalin, udah gitu dari pertama kenal langsung punya rasa beda. Aku juga kemarin-kemarin kan ketika kemarin Dek gitu ya, cowok, Kak. kayak pertama kali love at the first sight gitu, gimana sih rasanya kayak
geli-geli di perut gitu. Cinta pada pandangan pertama. Ya. Geli-geli di perut tuh gimana Geli-geli sih? di perut tuh Coba gimana gambarannya sih, gimana? Kak? Itu. Asam lambung naik ya. Asam lambung. Kalau kakak merasakan geli-geli di perut, rasanya tuh kayak GERD gitu. Iya. Gitu. Sakit dong. Enggak, butterfly gitu. Iya, gitu. Happy gitu Happy. gimana Pengen sih? dong kayak gitu ya kak kita. Ya kan sama kakak udah ada. Wi, jangankan kupu-kupu, gue masukin tawon ke perut lo. Oke, kita mau kasih lihat dulu tayang ada yang satu ini buat Kiki Amalia dan juga buat Sobat Ambia. Nanti kamu klarifikasi juga ya. Ya Allah. Oh, jadi kenal dari zaman dulu. Udah sayang, jadi dia itu pernah ngeliat aku di TV sama mantan. Iya. Terus dia bilang, kok nikahnya sama dia sih, kenapa nggak sama gue aja gitu. Dia ngomong gitu, aduh pengen banget deh nikah Omongan sama tuh Gigi. memang Dalam doa hati. ya, Kak. Enggak, diomongin ke teman-temannya. Oh oke, padahal waktu itu belum kenal sama Belum kamu. kenal sama Untung sekali. kesebutnya kamu. Coba Eli Sugigi kesebut nikah sama Eli Sugigi. Makanya kalau berucap itu harus baik-baik, takutnya ada malaikat lewat. Gitu. Iya, minta makanya ucap ya, Sultan, kenapa sih? Ya aku sih ucapnya dalam hati lah, nggak usah dia tahu. Oh, Apa gitu. ngucapnya apa? Ya ntar kalau dia tahu aku maunya bukan cuma cintanya doang. Oh, apanya? Ya cinta yang lain. Nah ini yang bahaya nih. Dia yang begini-begini. bahaya nih. Ini bahaya nih. Gak meyakinkan. Ya, ini laki-laki kardus namanya nih. Hei, lihat nggak? Kamu nggak lihat sih? Aku tadi bukan begini. Apa? Aku begini. Allah. Gini, ini antara love dan rupiah. Iya, iya bener. Oke, akhirnya ketemulah sama calon suami Iya. kamu itu. Apa yang kamu suka dari tunangan kamu itu? Pertama, ya dilihat dari imannya ya, agamanya, iman, akhlaknya. Dia bisa ngebimbing aku dari agama. Selama ini belum pernah ketemu cowok yang seperti itu. Terus Oke. tanggung jawab, mapan, Ya, aku realistis. cari kayak selalu. gitu juga. Harus lah, Wi. Harus. Dapat lah insya Allah. Dapat dulu kak, tapi ternyata nggak salah kak. Nggak salah Masalah maksudnya apa ya? Maksudnya? Ya salah kelihatannya alim gitu, ternyata alim puk. Curhat terus ya, Wi. Ya maaf ya kak. Oke, secara agama. Lalu apa Iya. lagi? Cara agama, mapan, terus udah kita tanggung jawab. Karena aku ngeliat tanggung jawab ke anak buahnya, ke semuanya ya pasti tanggung jawab ke aku juga nanti. Insya Amin. Allah. Ya. Amin. Rencana menikah kapan Kiki Amalia? Insya Allah bulan depan. Amin. Oh. Kakak kan diratukan, suaminya pengusaha, undang kita dong kak. Ya kita pagi-pagi Abiar live di pernikahannya. Ya. Nanti kamu nikah, aku sumbang tenda, ya. Beneran Kan dia udah gak butuh pengusaha, Rian. Pokoknya temanya kalau ada bintang tamu yang nikah, kita nyanyi ya, Ki. dukung. Amin, amin. Nikahnya insya mau di mana? Allah. Domisili suami di Kalimantan? Nikahnya di Jakarta. Oh, nikahnya Oh di Jakarta. Ayo. Kakak budget Jakarta kita lebih murah daripada luar kota, tenang. Oke, boleh. Ya. Nikahnya di Jakarta. Tapi kalau saya boleh saran, nikahnya mending di base camp militer Puncak punya Dewi Persik. Oh. Di base camp military lifestyle atau di The Castello kak? Oke, baik. Makasih baik, pagi-pagi Amber tuh, best, baik. best, best. Diselipin ya, bisa-bisaan ya. Sambel lo juga deh, sambel lo. Sambel. Kak jangan lupa kalau mesen cincin buat Sambal. pernikahan berdua, cincin berlian ke saya ya kak. Dewi Persik. Lagi. Ada lagi sapi. Ada lagi. Jangan lupa kalau misalkan mau beli catering, beli sapinya di saya kak. Oh, ada juga. Gila ya. Sama jangan lupa kalau suaminya mau cukur di barbershop saya Barberian di Bandung ya. Iya, iya. Semuanya wah gila ya, semuanya udah pada punya usaha besar-besar. Pesen donat kak, donat King Nasar ada. Kalau pengusaha tuh ya beda loh. Kayak Kak Cici diem aja gitu. Pengusaha tuh dia pasti nggak ngomong. Ya ini Kalau- marketing saya. Jadi kalau pesan berlian ke dia, kalau barber ke saya, Iya. kalau misalnya mau pesan yang lain-lain ke Nasar, donat, kalau ke dia mau pesan santet Karen Delano. Pesen kucing banyak. Siapa nama calon suaminya? Agung Nugraha. Agung Nugraha. Agung Nugraha. Mas Agung Nugraha. Selamat Agung. pagi. Selamat pagi Mas Agung. Jangan lupa ya Mas. Mas Agung pasti lagi nonton ya? Ya, Ya, coba. alhamdulillah dia lagi Mas Agung, nonton. Mas Agung. Kak ungkapin dong buat Mas Agung. Agung Oh Nugraha. orang Sunda. Orang Ini dia orang orang Sunda, orang Purwakarta. Mau bilang apa sama Agung Nugraha? AA baik-baik ya di sana, jaga mata, jaga hati, dan jangan lupa sholat terus. Bye-bye ya di sana. AA Aduh, siapa? kangen. Kangen manggil AA ya. Kan ini ada Aryan. sayang. Kan AA itu berarti laki-laki. Iya. Jadi laki-laki nanti siapa jodohku, kamu baik-baik aja di sana. Semoga Allah melindungi kamu. Semoga Allah bisa menyatukan kita. Amin, ya Allah. Ya memang begitulah hobinya Dewi Persik, tebar jala. Hurr. Ya semoga pernikahan kamu diberikan Amin. kemudahan kelancaran. Amin.
Selamat ya. Kalau yang dulu dia jago untuk menjaga gawang, semoga yang sekarang jago untuk menjaga rumah tangga ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Asia.